Satu dekade terakhir, ada banyak sekali konten di media sosial yang membahas kesehatan mental. Netizen pun tiba-tiba banyak yang mengaku punya isu kesehatan mental. Ada yang mengklaim dirinya depresi lah, bipolar lah, kepribadian ganda lah, dan masih banyak lagi nama gangguan mental yang keren-keren, seakan dirinya ikut menjadi keren kalau punya penyakit berjudul keren. Ya, nggak ada masalah kalau klaim yang dia lakukan berdasarkan diagnosis klinis dari profesional seperti psikolog atau psikiater. Tapi saya pribadi sih sangat ragu kalau netizen-netizen yang ada di media sosial itu sudah pernah bertemu dengan klinisi profesional. Lagian juga, seandainya beneran terdiagnosis, buat apa diumbar-umbar di media sosial? Tren kesehatan mental di media sosial mengakibatkan sebagian orang berpersepsi bahwa kesehatan mental adalah isu yang terpenting dalam diri manusia. Ya, kesehatan mental memang penting. Nggak ada yang bilang kalau kesehatan mental itu nggak penting. Tapi, dalam diri manusia ada sangat amat banyak sekali hal yang jauh lebih penting daripada kesehatan mental. Pernah dengar hierarchy of needs dari Abraham Maslow? Berdasarkan teori Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, harga diri, dan terakhir, aktualisasi diri. Kesehatan mental itu ranahnya di 3 kebutuhan teratas. Pertanyaannya, 2 kebutuhan terbawahmu yang paling dasar sudah terpenuhi atau belum? Kebutuhan fisiologis dan rasa amanmu sudah terpenuhi atau belum? Bisa makan bergizi rutin 3 kali sehari? Bisa tidur nyenyak? Punya pakaian yang bagus dan layak? Punya tempat tinggal yang nyaman? Punya asuransi kesehatan nggak? Punya isu kesehatan fisik nggak? Punya utang nggak? Punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar tadi nggak? Kalau semua kebutuhan yang saya sebutkan tadi belum bisa kamu penuhi dengan optimal, saran saya nggak usah mikirin kesehatan mental terlalu dalam deh. Kalau kamu memang sayang kepada dirimu dan menganggap bahwa dirimu berarti bisa bertahan hidup dari hari ke hari, itu jauh lebih penting daripada kesehatan mental. Kesehatan mental itu hanya bagian kecil dalam dirimu, hanya satu variabel dari sejuta variabel lain yang ada dalam diri manusia. Yang paling penting, kita bisa hidup dulu, kita bisa survive secara mandiri tanpa mengandalkan sumber daya dari pihak lain. Faktanya, lebih baik kita kerja keras setiap hari, kelelahan, stres kerja, tapi masih bisa bertahan hidup untuk hari esok daripada sok-sokan mikirin kesehatan mental yang bukan merupakan kebutuhan primer manusia. Di tengah menjalani proses berjuang keras untuk hidup, barulah kita berpikir bagaimana caranya mengurangi jam kerja, bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan lain dengan tingkat stres yang lebih rendah, bagaimana caranya meningkatkan penghasilan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih layak. Apabila ketiga pertanyaan tadi sudah bisa kamu jawab dengan layak, barulah silahkan berpikir mengenai kesehatan mental. Silahkan, gak apa-apa, kan udah kaya. Saya membuat video ini bukan untuk mendiskreditkan kesehatan mental. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyatakan bahwa kesehatan mental itu nggak penting. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kesehatan mental itu mahal. Bener deh, coba pikir-pikir lagi. Mencapai tingkat kesehatan mental yang tinggi sehingga kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita memerlukan proses yang sangat panjang, bahkan bisa jadi seumur hidup. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa konseling dengan psikolog atau psikiater dalam 2 tanda petik hanya menghabiskan ratusan ribu rupiah per sesi. Pertanyaannya, apakah sekali konseling saja kamu akan langsung sembuh? Kamu akan langsung bisa mengeluarkan seluruh potensi maksimal dalam dirimu? Ya belum tentu, bahkan kemungkinan besar enggak lah. Profesional itu hanya perantara, hanya membantumu dengan segala pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang mereka miliki. Hasil akhirnya tetap kembali kepada dirimu sendiri. Untuk mempermudah dirimu mencapai itu semua, penuhi dulu kebutuhan dasarmu dengan optimal. Orang kaya aja banyak yang masih struggling dengan kesehatan mentalnya, apalagi kamu yang penghasilannya pas-pasan. Nggak perlu ikut-ikutan tren di media sosial yang belum tentu cocok dengan dirimu secara personal. Ketidaknyamanan mental seperti stres, sedih yang mendalam merupakan bagian kehidupan yang wajar dialami oleh semua manusia. Ya, namanya kehidupan, pasti semua itu akan kejadian kan? Jangan terlalu manja sama kehidupan ini. Hadapi itu semua dengan segala kualitas yang kamu miliki. Asalkan masih ada hari esok untukmu, percayalah, kamu pasti bisa melaluinya kok. Jangan patah semangat kalau kita masih bisa berpikir dan mau berusaha, pasti ada jalan. Salam sehat mental.